Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafzah Al-Dalila dengan NIM 2301892. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen saya yang berjudul Interferometer Michelson-Marley. Baik, langsung saja ke pembahasan. Latar belakang eksperimen ini, eksperimen Michelson-Marley pada tahun 1887 bertujuan menguji keberadaan ether sebagai medium cahaya. Hasilnya tidak menemukan perbedaan kecepatan cahaya yang menggugurkan teori ether dan berkontribusi pada teori relativitas. Interferometer Michelson kini digunakan untuk mengukur panjang sinar laser melalui pola interferensi. Selanjutnya, tujuan dari eksperimen ini yaitu agar mampu mengukur panjang gelombang dari sinar laser HNE. Dasar teori eksperimen ini, eksperimen Michelson-Marley menggunakan interferometer Michelson untuk mengamati interferensi cahaya. Cahaya dibagi menjadi dua berkas yang menempuh dua lintasan berbeda. Lalu dipantulkan kembali dan digabungkan. Interferensi terjadi tergantung pada perbedaan fase. Saat salah satu lengan bergerak, pola interferensi bergeser, dan jumlah pergeseran tersebut panjang gelombang didapat dengan rumus lambda sama dengan 2D per M, di mana D-nya itu perpindahan cermin dan M adalah jumlah garis interferensi. Selanjutnya, metode yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif untuk menghitung panjang gelombang sinar laser HNE. Lalu untuk menghitung panjang gelombang tersebut menggunakan persamaan sebagai berikut, lambda sama dengan 2D per N. Selanjutnya ada alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama laser HNE sebanyak 1 buah, dan kemudian set alat interferometer Michelson-Marley, dan yang ketiga hand tally counter sebanyak 2 buah. Dan berikut adalah gambar dari skema eksperimen ini. Lalu ada langkah-langkah eksperimen. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu rangkai sesuai skema atau gambar yang tadi sebelumnya saya tunjukkan. Lalu posisikan laser HNE di depan lensa sejajar bangku interferometer Michelson. Yang ketiga, tutup C2 dan atur posisi C1 sehingga berkas pantulan dapat terlihat pada layar. Lalu atur posisi C2 sehingga cahaya dari C2 berimpit dengan cahaya dari C1. Selanjutnya, yang kelima, putar skrup pengaturan pada C2 secara perlahan sehingga pada interferensi dapat terlihat jelas pada layar pengamatan. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu atur posisi mikrometer skrup pada skala setengah utama. Putar mikrometer skrup satu putaran penuh berlawanan arah jarum jam. Lalu yang ketujuh, buatlah garis batas yang berimpit pada salah satu pinggiran lingkaran kelinci yang dipilih pada layar. Kemudian catat posisi awal mikrometer sebelum memulai melakukan perhitungan. Putar knop mikrometer secara perlahan searah jarum jam, lalu pada saat yang sama menghitung banyak kelinci yang melintasi garis batas. Selanjutnya, catat posisi akhir sehingga jarak mikrometer yang dapat dihitung adalah selisih dari poin 9 dan 10. Lalu ulangi langkah 10 dan 11 untuk menghitung jumlah kelinci sebanyak mengambil 3 atau sampai 5 data. Di sini saya menggunakan jumlah kelinci 200, 600, dan 1000. Yang terakhir, setelah selesai, rapikan alat. Berikut hasil data yang saya dapatkan atau yang saya peroleh dengan jumlah kelinci 200, 600, dan 1000. Lalu pengolahan data setelah mendapat C2 dan C2 aksen, kita dapat hitung 2D menggunakan C2 dikurang C2 aksen, maka didapatkan sebagai berikut. Lalu kita mencari lambdanya juga untuk satuan milimeter dengan rumus lambda sama dengan 2D per N. Lalu kita cari juga untuk lambda dengan satuan nanometer. Setelah itu kita mencari rata-rata. Lalu rata-rata dari lambda nanometer ini sebesar 630, dan dari lambda dikurang lambda dikurang lambda rata-rata untuk satuan nanometer yaitu 36, dan untuk lambda dikurang rata-rata lambda pangkat 2 nanometer pangkat 2
itu sebesar 1600. Untuk nilai ketidakpastian dari panjang gelombang laser HNE dapat dihitung menggunakan teori ketidakpastian sebagai berikut. Lalu langsung saja kita substitusikan nilainya, yaitu delta lambda sama dengan akar 8000 per 20. Maka didapat sebesar 20 nanometer. Untuk kesalahan relatif atau kesalahan presisinya yaitu sebagai berikut, dan langsung saja kita substitusi dengan 20 per 630 dikali 100%, maka didapat 3,17%. Untuk besar presentasi kesalahan akurasi dengan harga kecepatan cahaya di literatur, yaitu kita masukkan saja dengan rumus KA sama dengan lambda dikurang lambda literatur per lambda literatur dikali 100%. Kita substitusi dan mendapatkan hasil 0,44%. Maka nilai panjang gelombang yang didapat dari percobaan ini dengan jumlah fringe 200 yaitu 630 plus minus 20,0 nanometer. Selanjutnya untuk jumlah fringe 600 didapat data C2 dan C2 aksennya, lalu dicari 2D-nya menggunakan dengan cara C2 dikurang C2 aksen, lalu kita mencari lambda-nya juga untuk 1 mm menggunakan 2D per N, lalu mencari lambda dengan 1 nanometer juga. Setelah itu kita mencari rata-ratanya, maka setelah didapat nilai ketidakpastian dari panjang gelombang laser HNE dapat dihitung sebagai berikut. Terus kita substitusi dan didapat maka didapat ketidakpastiannya sebesar 9,13 nanometer. Lalu kesalahan relatif atau kesalahan presisinya itu sebagai berikut. KR sama dengan delta lambda per lambda dikali 100%. Kita substitusi, yaitu didapat 1,44%. Lalu untuk besar presentasi kesalahan akurasi dengan harga kecepatan cahaya di literatur, yaitu langsung saja kita substitusi 633,34 dikurang 632,8 per 632,8 dikali 100%, maka didapat 0,085%. Maka nilai panjang gelombang yang didapat dari percobaan ini yaitu sebagai berikut. Selanjutnya untuk jumlah fringe 1000, setelah didapat datanya C2 dan C2 aksen, maka dicari juga 2D-nya menggunakan C2 dikurang C2 aksen, lalu lambda dengan satuan milimeter, lalu dengan lambda satuan nanometer juga. Kita cari rata-ratanya, maka didapat nilai ketidakpastian dari panjang gelombang laser ini dapat dihitung menggunakan teori ketidakpastian sebagai berikut. Kita substitusi dengan delta lambda akar 600 per 6, maka didapat 10 nanometer. Dan untuk kesalahan relatif atau kesalahan presisinya kita substitusi aja 10 per 640 dikali 100%, maka didapat 1,56%. Lalu untuk besar presentasi kesalahan akurasi dengan harga kecepatan cahaya di literatur yaitu sebagai berikut. Kita substitusi, yaitu 640 dikurang 632,8 per 632,8 dikali 100%, maka didapat 1,14%. Maka nilai panjang gelombang yang didapat dari percobaan ini atau dari jumlah fringe ini sebesar 640 plus minus 10 nanometer. Selanjutnya, kesimpulan dari eksperimen ini dari ketiga hasil percobaan tersebut cukup mendekati nilai panjang gelombang laser HNE yang tercantum dalam literatur, yaitu sebesar 632,8 nanometer. Dari ketiga pengukuran tersebut, hasil yang paling akurat adalah N600 dengan sebesar 633,34 kurang lebih 9,13 yang menunjukkan presentasi kesalahan akurasi hanya sebesar 0,44%. Meskipun hasil mendekati nilai literatur, masih terdapat perbedaan karena kurangnya presisi dalam penggunaan mikrometer skrup saat melakukan pengukuran. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.